Di tengah riuhnya sorak-sorai ribuan supporter yang memenuhi stadion, pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang telah dimulai. Kedua tim yang memiliki sejarah panjang dan fanbase yang fanatik, membuat pertandingan kali ini menjadi lebih dari sekadar sebuah pertandingan biasa. Namun, di luar lapangan, ketegangan sudah mulai terasa. Bonek, julukan untuk supporter Persebaya Surabaya, dikenal dengan semangat yang tak kenal lelah dalam mendukung tim kesayangan mereka. Begitu juga dengan Viking, kelompok supporter Arema Malang yang tak kalah garang dan loyal. Rivalitas antara kedua kelompok supporter ini sudah menjadi legenda di dunia persepakbolaan Indonesia. Setiap pertemuan antara kedua tim selalu diwarnai oleh ketegangan, dan kali ini, semua itu akan mencapai puncaknya. Pertandingan berjalan seru, dengan kedua tim saling serang. Namun, di luar stadion, ketegangan antara Bonek dan Viking mulai meresap. Sudah menjadi kebiasaan bahwa saat pertandingan besar seperti ini, baik Bonek maupun Viking akan berusaha menunjukkan siapa yang lebih dominan. Malam itu, setelah pertandingan selesai, bentrokan yang selama ini hanya terjadi dalam rumor, akhirnya benar-benar terjadi. Sekelompok bonek yang keluar dari stadion tampak tidak sabar untuk menunjukkan kekuatan mereka. Begitu juga dengan Viking, yang sudah bersiap-siap menyambut mereka. Di kawasan sekitar stadion, perselisihan kecil antara individu mulai memanas. Saling ejek dan cemoohan tak terhindarkan. Namun, saat itu, tak ada yang menyangka bahwa bentrokan ini akan berakhir tragis. Sebuah serangan mendadak oleh sejumlah anggota Viking mengarah ke kelompok bonek yang sedang berkumpul. Batu, botol, dan benda tajam mulai berterbangan di udara. Bentrokan semakin brutal, dengan kedua kelompok saling menyerang. Sementara itu, polisi yang berada di lokasi berusaha menghalau kerusuhan tersebut, tetapi situasi semakin sulit dikendalikan. Terlalu banyak orang yang terlibat, dan kekerasan yang terjadi begitu cepat. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, menandakan bahwa pihak berwenang mulai menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa. Namun, dalam kekacauan tersebut, seorang bonek terjatuh dan terhantam benda tajam yang dilemparkan oleh anggota Viking. Darah mulai mengalir dari tubuhnya, dan dalam hitungan detik, dia pingsan. Kabar tentang korban yang terluka parah cepat menyebar, menambah ketegangan di sekitar stadion. Kerusuhan semakin meluas. Sementara itu, tim medis berusaha memberikan pertolongan pertama, namun kondisi korban semakin memburuk. Kejadian ini tak hanya mencederai satu orang, tetapi juga mengakibatkan puluhan lainnya terluka. Mereka yang terlibat dalam bentrokan tersebut merasa bahwa kekerasan ini adalah bagian dari cara mereka menunjukkan kecintaan pada tim masing-masing. Meskipun kenyataannya, banyak yang akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hanya merugikan diri mereka sendiri. Kabar tentang korban yang meninggal segera menyebar ke seluruh kota. Suasana Surabaya dan Malang yang biasanya meriah berubah suram. Banyak yang merasa kecewa dan marah, tidak hanya karena kehilangan nyawa, tetapi juga karena pertandingan yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan dan sportivitas malah berubah menjadi ladang kekerasan. Di kedua kota tersebut, kepolisian meningkatkan pengawasan dan mengeluarkan pernyataan keras mengenai tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan. Klub-klub yang terlibat pun merasa terpukul dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendukung tindakan kekerasan apapun, baik di dalam maupun di luar lapangan. Masyarakat pun mulai mempertanyakan, sampai kapan rivalitas yang membawa kebanggaan akan terus melahirkan korban jiwa dan luka. Namun, meskipun kejadian itu telah mengundang kemarahan banyak pihak, tidak sedikit pula yang merasa bahwa itu adalah akibat dari kesenjangan emosional yang terpendam di antara para supporter. Perasaan saling benci yang sudah dibangun bertahun-tahun antara bonek dan Viking, seolah-olah melebihi rasa cinta mereka terhadap tim sepak bola masing-masing. Sebagai hasil dari bentrokan itu, kedua kelompok supporter diberi hukuman larangan memasuki stadion dalam beberapa pertandingan berikutnya. Pemerintah kota juga mengadakan diskusi antara klub, supporter, dan pihak keamanan untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Namun, di tengah semua itu, korban yang jatuh tidak bisa kembali lagi. Luka-luka yang ditinggalkan dalam hati para keluarga mereka pun tak akan sembuh dalam waktu singkat. Ini adalah harga yang mahal yang harus dibayar atas sebuah rivalitas yang seharusnya hanya ada di lapangan, bukan di jalanan dan bukan di antara sesama manusia yang seharusnya saling menghormati. Bentrokan ini mengingatkan kita semua bahwa dalam sepak bola, persaingan memang harus ada, namun harus tetap dijaga dalam batas-batas sportivitas. Rivalitas boleh hidup, tetapi nyawa dan kemanusiaan harus selalu menjadi yang utama. Masalah utama yang terjadi dalam bentrokan antara bonek, supporter Persebaya Surabaya, dan Viking, supporter Bandung, adalah rivalitas yang sangat intens dan terkadang berlarut-larut, yang memunculkan ketegangan luar lapangan. Beberapa faktor yang menyebabkan bentrokan ini bisa terjadi antara lain.
Rivalitas antara kedua supporter ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sejak era 1990-an. Setiap pertemuan antara Persebaya dan Arema selalu dianggap sebagai derby yang sangat penting. Dan bukan hanya tim yang dipertaruhkan, tetapi juga harga diri kelompok supporter masing-masing. Ketegangan ini semakin membesar setiap tahunnya, dengan fans yang semakin fanatik dan merasa bahwa kemenangan tim mereka adalah suatu kebanggaan yang tak tergantikan. Budaya kekerasan di kalangan sebagian supporter sepak bola Indonesia memang sudah menjadi masalah yang cukup kronis. Beberapa supporter menganggap bahwa kekerasan dan tindakan anarkis adalah cara untuk menunjukkan kecintaan dan loyalitas terhadap tim mereka. Dalam konteks ini, rivalitas yang sehat bisa berubah menjadi agresi fisik, yang mengarah pada bentrokan fisik antara kelompok supporter yang merasa terhina atau dilecehkan oleh lawan. Meskipun pihak berwenang berusaha untuk menjaga keamanan di stadion, dalam beberapa kasus pengawasan terhadap supporter sebelum, selama, dan setelah pertandingan masih kurang efektif. Selain itu, penerapan hukuman terhadap pelaku kekerasan seringkali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan kesan bahwa kekerasan adalah sesuatu yang bisa dimaafkan atau ditoleransi, sehingga lebih banyak supporter yang merasa bebas untuk melakukan tindakan anarkis. Banyak kejadian yang dipicu oleh provokasi dari satu kelompok supporter kepada kelompok lainnya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Stereotip yang berkembang antara bonek dan Viking, di mana masing-masing kelompok saling melihat satu sama lain sebagai musuh besar, memperburuk situasi. Provokasi ini seringkali berujung pada tindak kekerasan. Dalam banyak kasus, ketegangan dan stres yang terbawa dari luar stadion dapat meledak begitu saja setelah pertandingan. Sebagai contoh, kekecewaan atas hasil pertandingan bisa menciptakan ketegangan yang lebih besar. Ketika seseorang merasa dihina atau tim mereka kalah, mereka seringkali merasa terdorong untuk membalasnya melalui tindakan kekerasan yang melibatkan kelompok yang lebih besar. Dampak dari masalah ini adalah kerugian besar, baik fisik maupun emosional. Korban luka atau bahkan korban jiwa adalah akibat langsung dari ketegangan yang tak terkendali. Selain itu, citra sepak bola Indonesia juga tercoreng, karena kekerasan di luar lapangan merusak esensi dari olahraga itu sendiri yang seharusnya menyatukan orang, bukan memecah belah mereka. Masalah-masalah ini menuntut solusi yang komprehensif, seperti edukasi kepada supporter, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta perubahan budaya di kalangan supporter agar rivalitas yang ada tetap berada dalam batas yang wajar dan sehat. Bentrokan antara supporter bonek, Persebaya Surabaya, dan Viking, Arema Malang, sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu, dan rivalitas antara kedua kelompok supporter ini telah berlangsung cukup lama. Meskipun tidak ada tanggal pasti yang menandai awal mula bentrokan besar, rivalitas ini mulai terbentuk sejak 1990-an, bertepatan dengan munculnya kelompok supporter fanatik yang lebih terorganisir dan berpengaruh di sepak bola Indonesia. Beberapa momen penting yang memperburuk ketegangan ini antara lain. Rivalitas sejak 1990-an. Saat itu, supporter sepak bola Indonesia mulai lebih terorganisir, dan kelompok supporter seperti bonek dan Viking mulai terbentuk. Kedua kelompok ini tumbuh dengan semangat mendukung tim mereka, namun juga dengan kebanggaan yang besar terhadap tim masing-masing, yang kemudian berkembang menjadi rivalitas yang sangat tajam. Keberadaan dua tim besar ini, Persebaya Surabaya dan Arema Malang, menjadi panggung utama bagi bentrokan antar supporter. Bentrokan besar pertama yang tercatat pada tahun 2000-an. Meskipun bentrokan kecil antara supporter sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, pada awal 2000-an, ketegangan antara bonek dan Viking mulai memuncak. Bentrokan fisik yang melibatkan kedua kelompok supporter ini mulai terjadi lebih sering, terutama di pertandingan besar yang mempertemukan Persebaya dan Arema. Puncak ketegangan pada 2009 sampai 2010. Beberapa insiden kekerasan yang lebih besar tercatat pada periode ini, di mana bentrokan antara bonek dan Viking mulai menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serius. Pada masa ini, ketegangan antara supporter kedua tim sudah mencapai puncaknya, dengan berbagai insiden kerusuhan terjadi baik di dalam maupun di luar stadion. Hal ini juga dipicu oleh faktor eksternal, seperti provokasi, pembagian wilayah, serta ketegangan sosial antara Surabaya dan Malang. Pada 2010-an, bentrokan ini semakin sering terjadi. Ketika kedua tim bertemu, selalu ada potensi kerusuhan yang sangat besar. Pada 2017, misalnya, sebuah bentrokan besar yang melibatkan kedua supporter terjadi setelah pertandingan antara Persebaya dan Arema, yang menyebabkan beberapa orang terluka dan memperburuk citra kedua tim. Seiring berkembangnya budaya supporter di Indonesia, banyak yang mulai menganggap kemenangan tim mereka bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal gengsi dan kehormatan. Hal ini mendorong rivalitas untuk menjadi lebih panas. Baik melalui media sosial, di stadion, maupun di luar stadion,
Seringkali ada provokasi dari masing-masing kelompok supporter yang memperburuk hubungan mereka. Ada juga rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan klub dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen klub, yang seringkali menambah ketegangan di antara supporter. Meskipun beberapa insiden yang melibatkan kekerasan besar semakin jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas bonek versus Viking tetap menjadi salah satu yang paling dikenal dalam sepak bola Indonesia. PSSI dan klub-klub masing-masing terus berusaha mengurangi ketegangan ini, meskipun mengubah budaya kekerasan yang sudah terjalin lama bukanlah hal yang mudah.